gak ngerti Allah, gak ngerti Nabi. Nabi Muhammad gak pernah lupa ke Allah. Ngaku ngerti Nabi Muhammad tapi gak ngerti Allah. Wah, ini diraguin keimanannya. Masya Allah, cahaya yang dibawa Nabi Muhammad, cahaya. Setiap Nabi kemana tempat, ini tempat ini terang. Setiap kemana tempat, karena Nabi nur, cahaya. Dari apa? Bayangin dari apa kira-kira? Nah, itulah akhlak al-karimah Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ibadahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Idh qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai membaca ratib, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ratibul Atos, mendapat berkah Abu Umar bin Abdurrahman Al-Atos di akhir Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah dapatkan antum nisfu, dapat nisfu Sya'ban, dapat keberkahan amal, dapat hasil, dapat berkah daripada fadilah salawat di bulan Sya'ban. Yang pertama, Al-Fakir hormati Mama Kusai selaku pimpinan pondok pesantren Darussalam, ata'an Allah bituli hadih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, qabul hajat. Dan Ustadz A.A. Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah qabul hajat, sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antuma santri-santriwati pondok pesantren Darussalam, mudah-mudahan faham ratib, dapat barokah ratib, dapat faham, dapat Allah berikan fikih dalam ratib, ngerti keberkahan dari Ratibul Atos yang dikatakan fi sholahi silsilah ala tosiyah mawjudi alfi karamah, dapat karamah insyaallah. Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung kemarin ngaji Al-Qirtos lagi bab warid ya. Di situ Syekh Halil Barros sampaikan perkataan Ibnu Athaillah Sakandari Sahih Hikam ya. Dikatakan wirid ini yang ngelempengin, ngekhusyuin, nguatkan dari kelemahan hati ya, dari kelemahan diri. Ini wirid. Terus seorang itu dia ngelakuin sembahyang, istighfar, sama sholawat ya. Jadilah orang ini mendapatkan, disebut mendapat warid, apa yang diamalin jadi dilakuin. Boleh dawam, boleh enggak ya, jadi ada batas. Kita ini kadang ini datang-datang mendung kita nggak ngerti, datang-datang mati kita nggak ngerti ya. Jadi terkadang sekali orang ini ngamalin ya, baina khilaf, ada mungkin beda pendapat karena jarang
Tapi memang diusahain dawam. Nabi senang akhlak Rasulullah Muhammad ya. Akhlak Nabi ini karena zikir, ingat Allah. Manusia paling banyak ingat Allah. Manusia ini makhluk paling sempurna. Jadi kalau udah manusia, semua manusia ini pada dasar bisa ngalahin malaikat. Ya nabi-nabi dan rasul. Nah, itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi belum pernah lupa ke Allah kapan waktu, enggak pernah. Jadi ibadah seorang itu sampai disebut Syekh Ahmad bin Athaillah, sekan dari itu wali-wali itu Allah beri itu warid. Ya, dari apa yang diwiridkan seorang itu didawamin, dibaca sehingga kelemahan itu menguat menjadi kuat. Makan orang alim itu jarang makan. Puasa udah enteng. Kalau orang nggak alim memang makan banyak. Nah, semakin makan banyak, dia tanda orang ilmunya ini agak kurang. Ya, tapi belum tentu jahil. Jahil ini gelap ya. Bukan orang ahli aurat, bukan orang yang senang wirid. Dia akan menemukan titik kosong. Ya, nggak ada isi. Sebaliknya orang-orang dawam baca ratib al-atas, ratib al-haddad, ratib al-adrus. Dia punya isi hatinya. Belum dapat sunnah muamalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dawam. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, dalam Ajami' Sahih, hadis Imam Bukhari radhiyallahu an, itu Nabi senang dawam. Nabi kalau yang sunnah diwajibin. Kalau kita ya nggak bisa. Ya, tapi ikhtiar ngerjakan yang sunnah. Nah, ini sampai orang itu mendapatkan kemuliaan Syekh Ahmad bin Athaillah sekandari golongan orang itu yang mendapat warid. Ada cahaya dikatakan dalam Al-Qirtas. Zaman cerita Wali Songo. Sunan Kalijaga ini disuruh Sunan Bonang. Wahyu kemarin ke Jawa Tengah tuh ngelihat tuh makam Sunan Bonang. Jadi betapa Sunan Kalijaga ini di Kalilunyu di Cirebon, di Benda Kerep. Itu bertapa di situ 7 tahun atau 8 tahun, luar biasa. Habis punya guru juga Ki Qayyim Yakub di Cukir Tebu Ireng Bulu Rejo. Dulu habis mondok di sana Ruwatul Wusta, pondok pesantren tahfidz Quran di sana itu. Itu disuruh Ki Masutoha gurunya. Itu di Magelang. Itu 5 tahun di satu gunung, daerah pegunungan sana, daerah Jateng itu ada Kupeng namanya. Gunung-gunung di sana yang kemarin ada gempa ya, Gunung Selamat jadi Jateng gitu. Kalau di sini Cermi. Nah, itu begitu. Jadi Allah beri apa ada cahayanya. Saking orang-orang itu memang enggak mahjub. Jadi fadilah kita ngerti Nabi Muhammad supaya Allah buka apa yang nutupin diri kita nih, yang ngeganggu iman, ngeganggu pikiran. Ratib ini luar biasa. Dikatakan tertib auratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ratib itu, anzalna itu dibaca Nabi. Sampai itu di sana dikatakan itu memang dia ditambahkan Habib Ali bin Hasan Said Girtas atau Imamul Haddad gitu. Jadi Habib Umar tuh buat ratib dari a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tapi ada keutamaan Habib Ali bin Hasan, keutamaan Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad gitu. Termasuk yang sangat nyampaikan ratib itu Syekh Ali Baros. Jadi kalau kita baca ratib Al-Atas dapat dari seorang waridin orang ini ya, tapi ngerti Syekh Ali Baros. Kalau enggak nyebut Syekh Ali Baros, ratib itu Habib Umar katakan enggak nyampe, enggak diijabah Allah. Ya, murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas
Syekh Ali bin Abdullah Ibaros radhiyallahu anhu. Jadi memang kegelapan ini musuh daripada cahaya. Jadi ibarat negatif positif. Ya. Perempuan itu dia ngerti ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia ngerti perempuan begini gak bisa apa yang dikerjain laki-laki. Suruh ngangkat barang sekintal nggak bisa. Iya, 50 kilo udah nggak kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan waktu maghrib, waktu asar dikatakan. Ini luar biasa sama Busairi ya, di An-Nihayah. Itu dia kalau baca ratib ba'da asar. Habib pernah diceritakan Al-Habib Muhammad Al-Habsi, santri Hasan bin Ahmad Baharun. Itu memang ba'da asar ini ijabah. Wakil Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada kekaguman Imam Syafi'i radhiyallahu an akan surah Al-Asr. Itu begitu. Dan memang maghrib ini pintu gaib dibuka. Berarti kan manusia ngalahin malaikat. Ya. Setan-setan itu tempat gelap. Jadi kalau manusia nggak pinter-pinter ini ribet susah. Nggak ngerti Allah, nggak ngerti Nabi. Nabi Muhammad nggak pernah lupa ke Allah. Ngaku ngerti Nabi Muhammad tapi nggak ngerti Allah. Wah ini diraguin keimanannya. Masya Allah. Cahaya yang dibawa Nabi Muhammad cahaya. Setiap Nabi kemana tempat, ini tempat ini terang. Setiap kemana tempat, karena Nabi nur cahaya. Dari apa? Bayangin dari apa kira-kira? Nah itulah akhlak al-karimah Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ibadahnya Nabi. 25 Rasul yang di bulan Sya'ban ini Allah berikan salawat Nabi Muhammad SAW ini di antara Rasul Allah dikatakan Nabi Zainul Makhluqat. Syekh Nawawi Banten katakan. Jadi bukan hanya Nabi yang paling top, tapi Nabi Muhammad terbaiknya Nabi. Seorang hamba soleh. Kenapa dikatakan seorang itu Allah beri makam kedudukan orang yang mendapatkan warid? Ini termasuk kedudukan seorang itu. Allah zahirkan cahaya itu. Orang ini munawar bercahaya. Orang Islam harus ngerti orang nggak sholat. Karena sholat berarti kalau Anda nggak ngerti orang ini sholat atau enggak, berarti Anda nggak sholat. Iya. Ya karena lah itu termasuk daripada warid ini orang yang dia nggak pernah meninggalkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama sholat. Fadhkuruni, Allah perintahkan untuk kita ingat Allah. Adzkurkum. Dan apa segala kekurangan manusia ini ketutup dengan sholat. Sholat dulu dikerjain, nggak bisa nggak dikerjain. Kalau mati ada satu sholat nggak dikerjain, satu rakaat nggak terima Allah, batal ngelihat surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu musuh daripada al-ilmu itu gelap, adz-dzulumat, kegelapan. Subuh, maghrib, ya tempat-tempat memang dibaca ratib ini ba'dal maghrib. Ba'da maghrib dibaca ratib ba'da maghrib, seorang itu terus besok dibaca lagi. Ini dia baca satu amalan yang menguatkan hati orang ini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati orang itu tenang, maksudnya kuat. Kuat andai kata apa? Dikatakan
ketika fadilah membaca ratibul atas bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati alim itu sajam benda tajam enggak mempan. Itu keutamaan tangan keramat Habib Umar yang apa itu yang buat itu ratib, yang nulis itu ratib. Luar biasa. Karena ada ketersambungan orang ini baca. Jangan diwiritin, dibuat wirid apa segala macam. Yo kadang ada beberapa habaib suka ataupun sapaki orang suka bilang buat wirid enggak bisa, harus dibaca ratib begitu. Jadi jangan ngurang-ngurangin ya. Kalau bisa mah ngelebihin. Naam. Karena memang yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah seakan dari ini supaya kita dawam, jangan hilangin dawam, tapi justru malah mengusahakan diri kita untuk dawam. Nanti suatu saat, insya Allah ketemu waktunya dawam. Ya, jangan ngarep nggak pernah jadi orang yang dawam apa wirid apa, jangan. Ini orang nanti kemungkinan kecil di dunia selamat. Ya, kalau dunia udah nggak selamat, apalagi akhirat. Nauzubillah min dzalik begitu. Asar wudu, ya, air yang digunakan toharah wudu, masya Allah, itu di kaki nuntun, yang akhir dibasuh, yang terbuang itu Imam Ghazali katakan, ya termasuk ini kan setelah dia ngerjakan sholat, ya zikrul jawarih dikatakan. Baca ratib ini setelah ngerjain sholat. Ini orang ba'da maghrib baca ratibul atas, 70.000 malaikat menjagain. Fadilah baca ratib. Udah ketemu orang ribu-ribu dengan ngaruh. Berantem sama setan ribuan gak ada masalah. Nah, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aulia-aulia itu sir rahasianya. Dikatakan seperti itu. Dapat dia fadilah karena ngejakan salat maghrib. Dan dibuat amalan apa enggak sembahyang maghrib, ya enggak bisa. Enggak ada fadilah sama sekali, mau dibaca untuk apa enggak bisa. Jadi karena ya waktunya dikerjakan, dibaca itu ratibul atas setelah dia ngerjakan salat. Nah ini azkurkum, termasuk daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala ini ketenangan hati. Menyebut Allah gampang. Ya, salat ini pertama dikerjakan baru orang itu ngerti zikrul anbiya, salawat, zikir ini enggak cuman kita nih nyebut nama Allah, bukan. Kalau dikatakan seorang ibadah ke Allah dengan ratib, baca maulid, segala macam, ini salat udah enggak bisa ditinggal. Nah, selama salat ini masih ketinggal, ini enggak dihukumi orang itu dawam wa kaza dan segalanya. Hati-hati. Surga Allah Subhanahu wa taala berikan husnul khatimah. Oh, ini dikatakan fadilah ratibul atas ini supaya mati husnul khatimah. Ada yang katakan ratibul haddad. Nah, memang hidup ini sebenarnya hidup yang orang Islam yang normal ya, bukan yang abnormal, itu memang dia akan mati husnul khatimah, dakhalul jannah. Ya, tapi ada keutamaan. Ada keutamaan daripada seorang yang dia dawam ratibul atas. Kita hidup di dunia banyak habib, banyak kiai, banyak ustadz, ya, banyak orang-orang alim. Tapi kita kok kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wallahu alam, karena kuasa Allah. Termasuk beliau sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Qutbil Anfas. Sampai di sini anak keturunannya dihormati. Bin Al-Atas kebanyakan punya karomah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor, Habib Alwi bin Abdullah bin Salim King, ya, Bula Kapal Bekasi, yang mengijazahkan ratibul atas ke Kiai Ahmad Busairi Rawa Merta, ya.
Jadi luar biasa. Memang punya karomah gitu. Nah itulah memang kita kenal yang dikenal orang sebelum kita, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ngahabarkan ini orang luar biasa. Bersinar bercahaya luar biasa. Man ahli raja, orang yang memang diamnya ini ngundang barokah. Ya enggak kayak Habib begini, bukan. Ya, ini orang ngeri, karamah luar biasa. Andai kata ada sapa orang yang dulu diceritakan, nah seperti itu. Nah ini karena apa? Karena Allah berikan warid, ya keberkahannya itu, keberkahan keramatnya itu. Husnul khatimah, dia lebihkan Allah. Ya, jadi kita baca ratib, nanti kita meninggal dapat pertolongan Habib Umar. Amin. Iya begitu. Jadi saking luar biasanya. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan, rahmat Allah. Karomah ini rahmat Allah. Makhluk. Iya makhluk. Jin ini ada jin ya. Jin kafir, jin muslim. Kalau jin kafir dia nggak sholat, kalau jin muslim dia sholat. Kalau manusia nih mengkudu sholat, harus sholat. Yaitu Imam Habib Abdullah bin Sumit Tahir katakan, kepengen dia surga manusia harus syahadat. Itu. Jadi batasan gaib ini sama-sama kita manusia ini jauh. Ya, dikatakan jarak makam ini 500 tahun. Itu saking naudzubillah min dzalik. Kalau sampai gak bisa istiqamah, gak ngerti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan yang wajib, fadhkuruni, ini perintah wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ingat Allah. Ya, ingat Allah ini akhir ketika nazar. Ingat Allah enggak orang ini? Orang sholat ibadah riya apa segala macam, dia mati enggak ingat Allah. Makanya kata guru, kata kiai itu orang mati husnul khatimah. Orang husnul khatimah dia memang ketara gitu, keciri. Orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri warid. Ya, hasil sampai mati. Terus gaib ini jin. Ya, jin ini banyak mengikuti Habib Umar. Ya, banyak ikutin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Riwayatkan Habib Salim bin Umar anaknya itu jinnya sebanyak bulu unta. Nah itu begitu. Saat Habib Salim duduk, riwayat dari Abu Habib Ali bin Abdullah Al-Atas, dari Habib Mahdi Abdullah Syami, dari Habib Abdullah bin Syami, itu riwayat dari min Al-Atas, dari keluarga Atas, keluarga Habib Salim bin Umar Al-Atas. Habib Salim duduk di depan rumahnya. Ada Badui datengin Habib Salim. Ya Salim, katanya dia punya jin banyak. Habib Salim ini tinggal di satu tempat, Hamisyah. Hamisyah ini daerah di Hadramut yang nggak ada orang tinggal di sana. Ya kalau bahasa kasarnya jadi ini tempat jin buang anak. Nah, tempat raja-raja jin tapi itu. Kalau di mari jin buang anak. Kalau di sana tempat raja-raja jin. Itu Salim tinggal di sana, ada Badui. Badui ini orang Arab di bukit-bukit di gunung sana. Itu datengin di Salim, ente katanya punya jin banyak. Salim, ente lihat itu onta. Hitung itu bulu onta, sebanyak itu jin ana, kata Salim. Akhirnya Badui ini, nama Badui kalau udah ngomong apa, dia tabiat Badui ini begitu. Akhirnya karena dia kepikiran, wah ini ngeri nih, jalan dengan Badui. Ya, jadi memang ma'ruf, dikenal memang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini haibahnya luar biasa. Dia punya murid Imam Al-Haddad sampai buat Ratibul Haddad ini buat senjata perang. Nah, jadi memang kita ini harus banyak dawam ratib, iya, banyak baca Ratibul Atas supaya punya sir, punya karamah insyaallah amin. Ya, Allah beri sir, Allah beri barakah. Ya, Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging bangil ya, itu katakan setiap huruf di Al-Quran itu ada sir ya. Dulu Habib pernah
di Serang, Beserandu, Bekasi, dekat Cibarusa sana. Ketemu khadimnya Abah Hanafi yang di sini. Ketemu Habib, wah ini punya khidmat orang Masya Allah, Abah Hanafi. Kata teman Habib di situ, ini Masya Allah. Ana sering ke sana Habib, sama ada Habib Umar bin Abdurrahman Walid Segaf Bukit Duri juga sering ke situ ke Abah Hanafi. Nah, karena Habib senang, Habib bilang, antum mana kasih hadiah? Ya, itu dikatakan dari Habib Alwi bin Ali bin Abdullah Sanging bahwa setiap huruf di Al-Quran ada sir. Ya, karena Habib ngalah barokah supaya dapat berkahnya Abah Hanafi gitu. Nah, jadi kita nih ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan bentuk zahir? Ya, karena yakin. Jangan sampai nggak punya keyakinan. Nah, terus istiqomah. Kalau udah yakin, ini lain. Boleh Anda kata istiqomah supaya ya yakin. Nah, tapi penting ya, ba'ith harus punya kemauan. Harus punya kemauan seperti yang Syekh Ahmad Ibn Athaillah sakan dari saklak. Warid disebutkan begitu. Itu begitu. Jadi wallahu alam, enggak ngerti. Kita duduk, kita berdiri, kita melakukan amal-amal mubah, makan apa segala macam. Tapi kita ngerti waktu zuhur, azan, salat. Nah, ini termasuk ya, orang ini bisa mendapat warid. Allah berikan keutamaan. Dan itulah karomah hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari yang disampaikan Syekh Ali Baros dalam kitab Al-Qirtas yang ditulis Abi Ali bin Hasan Al-Atas Haib Al-Qirtas. Al-Habib Ali bin Hasan ini ya termasuk wali insyaallah ya, karena dalam keluarga Atas ini, dalam keluarga Al-Atas ada yang memang masyhur punya karomah ya. Tapi memang disebutkan alim al-ulama min Sadda al-Ba'alawi memang fi salahi silsilah al-Atasiyah mawjudi alfi karamah. Memang begitu, dari dalam perut bangkis Habib Umar itu. Keramatan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Naam, ya semua orang kalau istiqomah, jaga-jaga tangan dari perkara haram, mata dari perkara haram, terus bisa dapat sama kayak Habib Umar ya. Dari perut sama-sama di perut. Cuman Allah bentukkan di Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini supaya kita ngerti, ada ya seorang ini dari perut punya karomah. Perempuan yang punya suami nanti hamil tuh minta sama Allah, kan doa dari perut nih. Nah, itu begitu. Pun ketika kejadian Habib Umar bangkis itu di dalam perut ini ada masalah rumah tangga itu. Nah, jadi ada kadang diceritakan Rotib ini buat rumah tangga. Ya, karena Habib Umar waktu di perut ini Habib Abdurrahman bin Agil abahnya tuh repot masalah apa begitu. Akhirnya si anak ini bangkis. Masya Allah. Nah itu. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan seorang ini keutamaan. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ngerti. Ini apa ini? Siapa dia? Sahib Hikam ini. Masya Allah. Ini hati seorang itu dia nguasai semua. Ya, nguasai semua. Andai kata seorang dia mata enggak benar, telinga enggak benar, hati ini nguasai. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kemuliaan seseorang ini, Allah gerakkan hati. Innamal a'malu binniyah. Jadi apa yang dikerjakan seorang ini? Udah. Ngerjakan sholat, ya memang orang ini mukhlis. Ini amal. Sedekah, ini amal. Sedekah ini orang ikhlas apa segala macam. Belajar, thalabul ilmin, termasuk sholat nih, orang berangkat dengan sholat. Begitu takbiratul ihram segala macam, di tengah-tengah sholat
Dia lupa ke Allah. Ya, dia lupa ke Allah. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ini min tariqat Usadiliyah. Ya, dia enggak kerjakan itu. Jadi bedanya Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu sahib hikam sama kita nih yang kayak begini, dia salat itu khusyuk ya, karena tariqah Usadiliyah ini sedikit lupa ke Allah batal dia salat. Masya Allah. Nah itu kalau kepengen ngerti seperti itu mereka yang beliau Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan seperti itu pula aulia-aulia itu zaman beliau hidup yang kita ngerti. Karena apa? Karena aurat, karena mereka nggak lepas hatinya ke Allah Subhanahu wa taala. Nggak penting, yang penting sholat secukup-cukup, kurang nggak bisa. Ya karena ada yang sudah, dan termasuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngajarkan begitu, bukan ngajarin ngurangin. Ya, banyak kan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, termasuk ada apa fadilah daripada sholawat itu, yang sholawat itu langsung Nabi SAW yang ngejawab. Begitu. Jadi kalau orang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri tanda orang yang enggak ngerti apa itu dawam. Yang seperti Nabi SAW ini amalin, ya, zikir selawatan terus. Banyak nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dalam kitab itu Fadilah Al-Fatihah, Al-Qadr, terus Ma'awidzatain, Al-Ikhlas, itu di situ dikatakan baca wirid ya Latif, ya, baca wirid ya Latif 10.000 kali. Dalam 1.000 baca sholawat 11 kali. Ya, itu dibaca 10.000. Nah, begitu. Nah, terus orang ini kan nyebut nama Allah. Ini amalan dalam satu kitab yang dibaca. Terus didawamin sama dia, boleh. Ayo tasbih, baca ya Latif ya Latif. Dari Ustaz Ahmad Syaikh Wafa Aba Anom Tasik, dari Jidah Habibah Ruqayyah binti Husain Al-Habsi yang tadi Abi tawasulin di ratib itu. Nah itu karena memang bacaan itu yang ngegandeng kita ke Allah. Ya, jalan kita ingat Allah ini dengan zikir. Nyebut nama Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Nggak bisa nggak ngerjakan sholat. Ya. Andai kata seorang dia memang Allah berikan cahaya itu, Allah jadikan seorang ini memang mendapat warid ya dari aurat wirid yang dibacanya ini, tandanya apa? Andai kata mendadak mati, ya nggak bisa mati mendadak, matinya luar biasa. Kadang mati pas dalam masjid, kadang mati pas mau wudhu, segala macam. Pokoknya dalam apa jagaan Allah. Allah beri imdad, dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah dalam hikam itu. Ya, karena memang jalan untuk kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kudu harus ngikuti jalan orang sebelum kita yang mendapat kebaikan dari Allah. Hati-hati. Jangan ngikutin jalan yang enggak dapat kebaikan dari Allah tapi istidrat, dapat jalan dari setan. Nah, itu. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan antum-antumah makusai berkah Sya'ban, Ramadan lancar berkah. Ya, di bulan Ramadan itu pahala yang sunnah Allah beri, jadikan wajib begitu. Karena akhlak Nabi, karena akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.